Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 047. Ayo lawan gue, awas aja gue pukul lo nangis. Idi sabuk putih, gue udah sabuk hitam. Tahu. Untuk hafalan Yulia kalah telak, tapi untung masalah taekwondo iya juaranya. Aku nggak akan nangis ya. Malahan Mbak Yulia yang akan nangis nanti. Yulia menggeram kesal, dia menitipkan 2 permennya pada Unaya. Unaya pegang. Permen milik gue, jangan dimakan itu soalnya udah punya gue. Ning kecil itu mengangguk polos lalu menyemangati kakak cantiknya, sambil melompat-lompat. Ayo sini maju lo adik ipar menyebalkan. Ayo sini. Balas Omar sudah mengambil ancang-ancang lewat jendela, namun bukannya maju dia malah mundur membuat Yulia kesulitan untuk menggapai tubuhnya. Dasar nggak berani. Ledek Omar. Lo yang nggak berani. Sini maju bocah laknat. Jendela kamar Omar tidak terlalu tinggi. Namun Yulia tidak bisa masuk karena celah-celah jendelanya dipagar oleh kayu dan ia hanya bisa memasukkan tangannya saja. Saat ada kesempatan Omar mendekat lalu menarik tangan kakak iparnya itu, otomatis tubuh Yulia harus ikut tertarik. Bahkan wajahnya sekarang menempel di pagar jendela. Bukannya panik, Yulia tersenyum miring, tangan satunya lagi dia masukkan lalu memegang kaki Omar, hingga anak itu harus terjatuh dan ikut terseret ke jendela. Mereka saling tarik-menarik. Yulia tidak segan-segan memukul kepala Omar dan Omar sendiri menggigit tangan Yulia. Go semangat kak Yulia, bam Omar juga. Seru Unaya bertepuk tangan sambil memakan permen kristal di sakunya. 2 permen kakak cantiknya sudah dia simpan di sakunya yang lain. Ning kecilnya ini tidak akan memakan permen yang sudah menjadi hak orang lain. Walaupun permen itu tadinya adalah miliknya yang uminya berikan agar ia bisa bermain sendirian, sedangkan sang umi masak di dapur. Hei kalian, apa yang kalian lakukan? Teriak Ustadz Ikram dan Gus Hilmi yang baru saja mengecek keadaan asrama. Mendekati dalam, mereka terkejut melihat adik mereka dan Yulia tengah bertengkar. Astagfirullah, Yulia, seru Ikram. Pria yang mengenakan koko biru dan sarung hitam itu berlari mendekat lalu memegang tubuh istrinya. Omar, lepaskan tanganmu dari istri abang. Lepaskan dulu kakiku dari tangan Mbak Yulia. Balas Omar masih memegang tangan kakak iparnya, bahkan dia menggigitnya membuat Yulia juga ikut membalas. Neng Ikram, jangan ikut campur deh. Ini urusan kami berdua. Seru Yulia masih memanggil suaminya dengan sebutannya itu. Ikram antara kesal marah bercampur menjadi satu sekarang. Melihat di antara keduanya tidak ada yang mau mengalah membuat Ustadz Ikram kehilangan kesabaran. Sampai akhirnya, sudah cukup. Hentikan atau enggak saya akan hukum kalian. Namun mereka seolah tuli, dan tetap melanjutkan aksinya yang terus saling tarik menarik. Kalian ini benar-benar marah Ikram dan akhirnya dia menarik paksa tangan istrinya hingga terlepas. Yulia jelas saja memberontak. Jangan ikut campur urusanku. Diam Yulia, kamu mau saya hukum di ranjang? Gus Hilmi yang tengah mengendong putrinya tergelak mendengarnya, lalu tertawa, tak lupa dia menutup telinga putrinya. Sedangkan Yulia akhirnya berhenti memberontak dan kini tubuhnya menjadi kaku. Maaf mas, kelepasan, lanjut Ikram lalu menurunkan tubuh istrinya dengan hati-hati. Lalu dia membuka pecinya lalu mengusap rambutnya ke belakang, setelah itu memakainya kembali. Kamu ini seorang perempuan zaujati, kenapa berantem sama anak kecil? Yulia diam, masih menatap sinis Omar, begitu juga dengan Omar sendiri. Cek, kamu benar-benar istri nakal, zaujati. Ikram kini merapihkan kerudung Yulia yang sebagian rambutnya keluar.
Mbak Yulia duluan yang ajak aku berantem bang. Apaan? Lo yang ajak gue berantem ya? Protes Yulia ingin kembali menarik tubuh Omar dari celah jendela tapi pinggang ditahan oleh Ustadz Ikram. Hentikan. Zaujati, kenapa kamu ada di sekitar dalam? Kamu bolos kelas lagi hah? Enggak. Terus kenapa ada di sekitar dalam? Senin ini aku disuruh Umi untuk bersihin dalam. Hari Senin tugasnya membersihkan dalam. Dan bukannya masuk ia malah memalak. Permen ning Unaya. Terus kenapa kamu malah berantem sama Omar? Dia yang duluan ajak berantem, Tas. Heh, Mbak duluan yang ajak aku berantem. Teriak Omar tak terima. Ikram pusing, dia akhirnya menarik istrinya untuk masuk ke dalam. Namun sebelum pergi dia memperingati adiknya terlebih dahulu. Omar pergi ke asrama. Jangan terus-terusan berada di rumah. Jika Abi tahu kamu nggak ke asrama dia akan marah nanti. Omar mengangguk dengan pasrah lalu menutup jendelanya, masih dengan menatap. Sinis kakak iparnya itu. Yulia memberikan jari tengah saat Omar menutup pintunya, segera Ikram memegang tangannya itu. Zaujati udah. Dia yang mulai duluan. Ledekin aku hafalannya nggak ada apa-apanya dari dia. Mentang-mentang udah hafal 10 juz. Kamu yang salah di sini. Seharusnya kamu tidak mengajak anak kecil berantem. Yulia jadi kesal karena dia yang disalahkan, akhirnya dia melepaskan tangan suaminya. Itu lalu masuk ke dalam rumah keluarga suaminya, dengan kaki dia hentak-hentakan. Istrimu itu urus, perintah Gus Hilmi pada Ikram yang hanya diam menatap kepergian. Yulia semakin nakal bang. Dia mirip bunglong yang suka berubah-ubah. Kadang diem dan kalem tapi kadang barbar dan ngegas orangnya. Terima aja kamu kan yang milih Yulia. Ikram menanggapi dengan anggukan. Dia hanya lelah karena seharian ini membantu mengurus pesantren bersama abangnya, belum lagi pabrik sepatu miliknya. Dan juga kafe barunya yang beberapa hari ini baru dibuka. Tenaganya terkuras habis, apalagi kini harus menghadapi tingkah istrinya yang di luar nalar itu. Aku nggak akan pernah nyesel bang milih Yulia. Dia itu perempuan yang berbeda. Walaupun suka buat aku kewalahan. Hari ini benar-benar melelahkan. Ikram menghela napas lelah, lalu dia duduk di ayunan. Tapi naas ayunan itu talinya lepas berakhir dia harus jatuh ke tanah. Baf. Ikram mengaduh kesakitan. Kini tubuhnya bukan hanya lelah saja tapi terasa sakit. Tentu saja pinggang dan pantatnya terasa sakit. Gus Hilmi hanya bisa menggeleng melihatnya tidak ada niat untuk membantu karena dia tengah menggendong putrinya. Kamu ini Ram-Ram, ini kan ayunan khusus Unaya, kenapa juga kamu duduki? Otomatis. Atuh nggak akan muat, tubuh kamu berat juga. Doble di sore yang cerah ini Ikram mengunjungi Cafe Aureta, kafe miliknya. Cafe Aureta terletak hanya 10 menit jika menggunakan motor dari pesantren Ar-Rahman. Tidak jauh dengan pabrik milik sepatunya. Ikram sengaja memilih kafe yang letaknya tidak jauh dari tempatnya tinggal dan juga kerja agar dia tidak pusing membuang waktu dalam perjalanan. Ada sekitar 10 pegawai di kafe ini. Dan semuanya Ikram ambil dari anak jalanan dan juga para preman. Sejauh ini dia lihat pegawainya itu bekerja dengan sangat baik dengan pekerjaan masing-masing. Bahkan Yudi, preman yang suka memalak, bekerja menjadi chef-chefnya sangat baik. Makanan dan minuman yang dia hidangkan sangat nikmat membuat para pengunjung semakin ramai. Ada apa dengan wajahmu itu Rafael? Rafael menghela napas lalu duduk di meja, menatap kafe milik sahabatnya yang kini ramai oleh pengunjung. Saya bingung Ram. Kalau bingung mengadu pada Allah. Masalahnya ini rumit. Allah akan mempermudah segala urusanmu.
Rafael kembali menghela napas panjang lalu meminum kopi latte yang berada di atas meja. Cafe Aureta menyajikan menu utama yaitu berbagai macam kopi, serta susu. Makanannya ada kue basah, kue kering, kentang goreng, dan masih banyak menu lainnya. Menu yang menjadi favorit pengunjung adalah kopi espresso buat Yudi dan juga kentang goreng. Ini masalah Aisyah. Ikram mengangguk paham, sahabat ini memang selalu seperti ini jika berkaitan tentang perempuan yang dia cintai. Terus kenapa? Lancar. Enggak, Aisyah udah dijodohkan dengan pria lain. Enggak apa-apa, terus saja kejar selama pria itu belum mengatakan janji pernikahan. Ujarnya lalu meminum susu coklatnya. Dia tidak suka kopi, makanya kefnya memiliki menu minuman susu juga. Minuman favorit Ikram adalah teh hangat dan juga susu coklat. Selebihnya dia kurang suka, terutama kopi. Saya ingin melamar Aisyah hari ini, kamu ikut sebagai wali saya ya Ram. Uhuk. Saat itu juga Ikram tersedak membuat Rafael segera memberikan tisu pada sahabat. Melamar. Ikram memastikan pendengarannya setelah menormalkan ekspresinya. Iya, saya sudah memikirkan semuanya. Saya akan melamar Aisyah. Cincin. Rafael mengeluarkan kotak berbentuk hati berwarna merah yang isinya cincin perak di sana. Itu dia beli sebagai tanda lamaran untuk Aisyah jika dia menerimanya. Kalau gitu ayo saya akan temani. Serius? Ustadz Ikram mengangguk. Kamu memiliki niat baik untuk melamar seseorang yang kamu cintai. Itu suatu hal yang bagus, tentu saja saya harus dukung kamu. Rafael tidak bisa berkata-kata selain berdiri lalu memeluk sahabatnya ini, menepuk pundaknya tidak terlalu kuat. Syukron kasiron Ram. Wa iyaka, El. Apapun hasilnya itu yang terbaik untuk kamu. Jodoh sudah diatur oleh Allah. Dan kita sebagai manusia harus menerimanya karena itu yang terbaik untuk kita. Rafael mengangguk lalu dia memperlihatkan tubuhnya. Saya akan memakai batik. Seperti ini apakah pantas? Ikram menatap pakaian yang sore ini dikenakan oleh sahabat. Batik berwarna coklat, dan celana hitam, cukup sederhana. Rafael memang suka berpenampilan seperti ini. Seharusnya saya sadar sejak tadi karena tidak biasanya kamu pakai baju batik, ternyata. Kamu ingin melamar. Rafael tertawa merdu. Serius, saya pantas memakai pakaian ini. Ikram memberikan 2 jempolnya yang berarti itu pakaian yang cocok untuk Rafael. Kenakan. Gunakan juga jam tangan saya ini. Dia memberikan jam tangannya namun Rafael segera menolak. Apa-apaan kamu Ram? Itu jam tangan kesayangan kamu. Sekarang udah jadi milikmu, El. Anggap aja itu hadiah karena kamu telah berani dengan niat baik melamar seseorang. Ikram memakaikan jam tangan kesayangannya di tangan kiri Rafael yang ternyata cocok. Dia tersenyum melihatnya. Sekarang kamu udah siap. Bismillah, niat baik kamu akan diterima oleh keluarga Aisyah. Semoga hasilnya sesuai apa yang kamu harapkan. Amin ya Allah. Sebenarnya Rafael sedih karena abahnya yang seharusnya menemaninya untuk melamar perempuan yang ia cintai, tapi abahnya itu sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Sang Pencipta. Sekarang ia hanya memiliki sahabat yang bisa ia andalkan untuk menemaninya melamar Aisyah. Bismillah. Tek. Perempuan bergamis Nafi itu menuruni anak tangga satu persatu, lalu berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa sebelah bundanya. Sesekali menatap 2 pria di depan ayahnya, yang sangat ia kenali. Kenapa Ustadz Ikram dan Mas Rafael datang ke rumahnya? Entah kenapa ia jadi gugup apalagi bundanya yang memanggilnya. Jadi apa tujuan kalian datang ke rumah saya? Ikram, di mana putri ayah? Tanya Daneswara. Pria ini masih mengenakan pakaian formal karena baru saja pulang dari kantor.
Ikram tersenyum kecil lalu menjawab. Yulia aman di pesantren ayah. Sekarang dia banyak berubah setelah menjadi santri di sana. Putriku menjadi santri di pesantren Ar-Rahman. Ikram mengangguk membuat Daneswara tersenyum lebar. Dia tidak salah menyerahkan putri keduanya pada Ikram. Bukan hanya Daneswara yang bahagia, tapi Sarah dan Aisyah pun ikut bahagia. Terus tujuan kalian datang ke sini untuk apa? Maaf ayah, sahabat saya dengan niat baiknya ingin menyampaikan niatnya datang kemari. Ikram menyikul lengan Rafael yang gugup luar biasa, ternyata ayah dari Aisyah sangat gagah memiliki tubuh besar dan atletis. Bahkan wajahnya yang tampan dengan kumis tipis itu sungguh membuatnya segan. Setelah menenangkan diri Rafael menatap Daneswara dengan penuh keberanian. Bismillah. Perkenalkan nama saya Rafael Khairuzan Ashraf, saya adalah sahabat kecil Ikram. Saya datang ke rumah om dan tante dengan niat ingin melamar putri kalian untuk saya jadikan istri. Deh. Aisyah tertegun mendengar perkataan dari sahabat pria yang ia cinta. Tunggu, kenapa ini bisa terjadi? Kamu punya apa untuk putri saya? Tentu saja Daneswara sudah peka akan tujuan dari pria di samping menantunya. Saya tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi saya akan berusaha untuk membuat Aisyah bahagia dan bersama-sama meraih surganya Allah, tegas Rafael, sungguh-sungguh. Daneswara menatap putrinya yang sejak tadi menunduk sambil meremas gamisnya. Putriku, kamu kenal dengan pemuda ini? Kak kenal ayah, Mas Rafael salah satu pengajar di pesantren Anur. Daneswara mengangguk paham, lalu beralih menatap Rafael. Di mana orang tua kamu? Kenapa kamu hanya ditemani oleh menantu saya? Abah saya sudah meninggal dan ibu berada di Bandung dengan keluarganya, Om. Kakek dan nenek saya ada di Cianjur. Berarti kamu tidak memiliki keluarga di Jakarta. Tapi tadi maksud kamu tentang ibumu. Yang bersama keluarga barunya apa? Haruskah ia menjelaskan kehidupannya? Itu sama saja ia membuka luka yang lama. Ayah jangan tanya masalah pribadi Mas Rafael, tegur Aisyah memegang tangan ayahnya ini. Ayah harus tahu tentang pemuda ini karena dia berani melamar kamu, sayang. Tidak apa, Aisyah. Saya tidak masalah akan pertanyaan Om Danes, sahut Rafael, lalu menghela napas panjang. Tidak masalah ia membuka luka lamanya agar ayah dari Aisyah tahu siapa dirinya karena itu hal wajar karena seorang ayah ingin yang terbaik untuk anaknya. Saya terlahir jadi keluarga broken home, Om. Saat usia saya masih kecil, ibu saya pergi dengan pria yang dia cintai dan menempuh kehidupan baru. Sedangkan saya diurus oleh abah saya yang baru beberapa minggu lalu sudah meninggal. Saya lahir tanpa sosok seorang ibu di samping saya, kasih sayang pun tidak pernah saya dapatkan. Daneswara mengangguk paham, ekspresi wajahnya masih tetap sama, datar. Alasan ibumu bercerai karena apa? Abahmu melakukan kekerasan. Jika ia berarti pemuda di hadapannya ini sama saja dengan abahnya. Astagfirullah enggak, Om. Abah saya nggak pernah sekalipun melakukan kekerasan pada ibu saya, begitu juga pada saya. Perceraian terjadi karena abah saya miskin dan ibu yang tidak tahan pergi meninggalkan abah saya. Berarti kamu terlahir dari keluarga miskin. Mas Danes, tegur Bunda Sarah namun Daneswara tetap menunggu tanggapan dari pemuda di samping menantunya ini. Ustadz Ikram memiliki diam, karena dia yakin sahabat mampu untuk menjawab. Walaupun tidak dipungkiri hatinya terluka karena ayah mertuanya terus mendesak sahabat untuk menceritakan masa lalunya itu. Ya keluarga saya hidup miskin. Abah saya seorang pekerja petani di sawah orang lain. Saya terlahir di keluarga miskin tapi tidak dengan miskin akhlak, Om.
Hasil upah abah saya selalu beliau tabungkan untuk menyekolahkan saya dan menyantrikan saya di pesantren. Sekarang pun saya tidak punya apapun. Rafael menghela napas lalu tersenyum lebar. Dia sangat bangga pada abahnya. Roda berputar, abah saya kini memiliki sawah yang sangat luas, namun saya sumbangkan seluruh harta yang abah punya ke pantai asuhan dan pada orang yang membutuhkan. Saya hanya memiliki rumah sederhana dan motor kesayangan abah saya, itu saja. Mendapatkan rumah dan juga motor itu sudah cukup baginya. Dan sawah abahnya dia jual dan uangnya dia sumbangkan semuanya pada orang membutuhkan agar abahnya itu tenang di sisi Allah. Ia tidak butuh uang dari almarhum abahnya, uang bisa ia cari, tapi kini abahnya butuh doa dari semua orang yang baik yang mendoakannya. Kamu ternyata pria yang baik, Rafael, puji Daneswara yang kini tersenyum hangat. Sangat tersentuh akan kehidupan pemuda di samping menantunya. Tapi maaf, saya menolak lamaranmu. Deh, Kak, kenapa? Cincin yang Rafael ingin keluarkan mendadak tidak jadi dia keluarkan. Putriku bukan hanya butuh suami yang paham agama juga berakhlak baik, tapi pria itu juga harus kaya harta. Aisyah saya besarkan dari dia masih bayi sampai sekarang hidup tanpa kekurangan sedikit pun, dan saya tidak mau putri saya berikan padamu berakhir sengsara. Karena kamu yang hidup miskin. Saya lebih baik menjodohkan putri saya dengan Ali yang udah jelas bebeit dan bobotnya. Ustadz Ikram ingin berbicara karena ayah mertuanya itu sudah kelewatan, namun terhenti akibat perkataan Rafael. Saya mampu memberikan apa yang Aisyah inginkan. Rezeki itu udah ada yang ngatur Om. Dan saya akan berusaha untuk membuat Aisyah tidak akan sengsara hidup bersama saya. Saya memiliki pekerjaan tetap di pesantren dan di kafe milik Ikram sebagai manajernya, dan jika pekerjaan itu tidak cukup saya akan mencari pekerjaan yang lain. Itu tidak cukup. Kamu harus memiliki perusahaan besar seperti Ali. Saya kira kamu pengusaha, tapi ternyata jauh dari yang saya kira, ujar Daneswara mampu membuat harapan Rafael sinar seketika.